Kalau kita ngomongin hipnosis modern, tentang gimana sih sebenarnya pikiran kita bisa diubah, itu semua, percaya atau enggak, dibentuk sama dua orang jenius. Dan yang gila, mereka ini bener-bener kayak langit dan bumi. Oke, coba deh kita mikirin ini. Gimana cara ngubah pikiran manusia? Ini kan pertanyaan dasarnya ya. Pertanyaan yang bikin para filsuf, terapis, bahkan kita sendiri penasaran dari dulu. Apa sih rahasianya biar orang bisa benar-benar berubah? Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Ternyata ada dua raksasa di bidang ini yang nemuin jawabannya. Jawaban yang luar biasa kuat. Tapi cara mereka nemuin itu beda 180 derajat. Benar-benar berlawanan. Kita sebut aja mereka sang penyair versus sang insinyur. Di satu sudut ada sang penyair, Milton Erickson. Dia seorang psikiater, pendekatannya itu kayak seniman, luas banget pakai intuisi puitis. Nah, di sudut lain ada sang insinyur, Dave Elman. Kalau dia semuanya serba presisi, cepat, dan terstruktur. Kebayangkan bedanya? Jadi, kok bisa sih dua orang ini punya cara pikir yang beda banget? Ternyata akarnya itu dari tragedi pribadi. Masing-masing ngalamin kejadian tragis di masa muda mereka yang ya memaksa mereka buat ngelihat pikiran manusia dengan cara yang sama sekali baru. Coba bayangin, Dave Elman waktu umurnya baru 8 tahun, dia harus lihat ayahnya kesakitan luar biasa karena kanker. Obat-obatan udah nggak mempan. Terus datanglah seorang teman keluarga, seorang hipnotis panggung. Dalam hitungan menit, rasa sakit ayahnya itu hilang. Momen itulah yang langsung klik di kepala Elman. Dan pemikiran itu jadi pegangan hidupnya. Buat Elman, hipnosis itu bukan sihir, bukan hal mistis, bukan. Itu cuma alat. Sebuah alat praktis yang kalau kita tahu cara pakainya, hasilnya bisa ditebak. Nah, dari sinilah pola pikir sang insinyur itu lahir. Oke, sekarang kita pindah ke ceritanya Milton Erickson. Umur 17 tahun, dia kena polio parah banget, lumpuh total. Dokter udah vonis, dia nggak bakal bisa gerak lagi. Tapi dari tempat tidurnya, cuma bisa gerakin mata, dia memulai sebuah eksperimen yang luar biasa. Dia mencoba mengingat lagi gimana rasanya menggerakkan otot, memori tubuh gitu. Justru karena kelumpuhannya itu, dia jadi pengamat yang jago banget. Dia merhatiin hal-hal kecil, bahasa tubuh keluarganya, gimana niat itu muncul sebelum orang bertindak. Keterbatasannya itu malah jadi laboratorium pribadinya. Tragedi yang jadi sumber kejeniusan. Nah, disinilah sang penyair kita terlahir. Oke, yuk kita bedah gayanya Erickson, si sang penyair ini. Kenapa dia disebut bapak hipnoterapi modern? Bukan karena dia nemuin teknik baru, tapi karena dia mengubah total cara pandang atau filosofi di balik hipnosis itu sendiri. Ini dia nih gebrakan revolusionernya. Dulu kan kalau ngomongin alam bawah sadar kesannya tuh kayak ruang bawah tanah yang gelap, isinya masalah semua. Nah, Erickson datang dan bilang, bukan gitu. Menurut dia, alam bawah sadar itu justru sekutu kita. Disitulah gudang kebijaksanaan, kreativitas, dan semua sumber daya yang kita butuhin buat sembuh. Jadi tugas terapis itu bukan benerin orang, tapi cuma bantu mereka nemuin harta karun di dalam diri mereka sendiri. Terus, gimana caranya dia ngebantu orang? Pakai bahasa, tapi bukan bahasa biasa. Dia pakai bahasa yang samar, tapi artistik. Dia sering pakai cerita atau metafora, biar bisa nyelip ngelewatin pikiran sadar kita yang suka ngejudge. Dia juga jago banget pakai yang namanya double binds. Contohnya gini, dia bakal nanya, kamu mau mulai rileks sekarang atau beberapa menit lagi? Apapun jawabannya, tujuannya sama kan? Bikin kamu rileks. Tapi rasanya kita yang pegang kendali. Ini bukan sains yang kaku, ini seni. Intinya, Erickson percaya kalau setiap orang itu sebenarnya udah punya jawabannya sendiri. Tugas dia cuma ngebantuin mereka nemuin jalan. Ada cerita bagus yang ngegambarin filosofinya ini. Suatu hari, Erickson nemuin kuda lepas, terus dianterin pulang. Pas ditanya sama pemiliknya, kok bisa tahu rumahnya di sini? Erickson jawab, oh saya nggak tahu. Kudanya yang tahu. Saya cuma jagain biar dia tetap di jalan. Nah persis kayak gitu. Klien itu ibarat kudanya. Secara nggak sadar mereka tahu jalan pulang. Terapis cuma penjaga jalannya aja. Oke, cukup dengan sang penyair. Sekarang kita ganti gear, kita bahas Dave Elman, si sang insinyur. Kalau Erickson itu seniman, Elman ini ya insinyur. Segalanya harus presisi, cepat, dan bisa diandalkan. Nggak ada abu-abu. Definisi hipnosis menurut dia aja udah beda banget. Buat Elman, ini murni soal teknis.
Gini, pikiran sadar kita itu punya semacam satpam yang tugasnya nganalisis dan nolak ide-ide baru. Nah, menurut Elman, hipnosis itu ya cuma cara buat ngajak ngopi si satpam itu sebentar, biar sugesti-sugesti positif bisa masuk tanpa dihalangin. Simple, to the point, dan efektif banget. Pendekatan elemen ini sangat dipengaruhi sama latar belakangnya sebagai penghibur panggung. Bayangin aja, di panggung nggak ada waktu buat ngobrol panjang lebar sejam. Penonton mau lihat hasil dan maunya cepat. Nah, kebutuhan akan efisiensi inilah yang bikin dia merancang sebuah metode hipnosis yang paling cepat dan paling bisa diandelin yang pernah ada. Dan inilah mahakaryanya, induksi Dave Elman. Ini tuh bener-bener kayak blueprint dari insinyur. Prosedurnya jelas, langkah-langkahnya terstruktur, dan setiap langkahnya bisa diuji. Mulai dari bikin kelopak mata terkunci buat buktiin kekuatan pikiran, terus diperdalam lagi sampai mastiin pikiran bener-bener kosong dan rileks. Ini bukan seni yang abstrak. Ini rekayasa presisi. Nah, sekarang kita udah lihat kan dua pendekatan yang kontras banget ini, si penyair dan si insinyur. Yuk, sekarang kita jajarin mereka, biar makin kelihatan bedanya di mana. Ada metafora yang pas banget buat ngegambarin mereka. Gaya ibu lawan gaya bapak. Gayanya Erikson itu kayak ibu, sabar, lembut, ngajak. Rasanya kayak, yuk kita cari sama-sama solusinya. Sebaliknya, gayanya Elman itu kayak bapak, tegas, berwibawa, memimpin. Pesannya jelas. Ikuti instruksi saya, nanti kita sampai tujuan. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba deh perhatiin dua hal utama. Latar belakang dan alat kerja mereka. Erikson dari dunia psikiatri, senjatanya cerita dan metafora. Elman dari dunia panggung, senjatanya perintah langsung dan tes fisik. Yang satu pakai seni, yang satu pakai, ya, semacam sains terapan. Kontras yang luar biasa kan? Terus, jadi siapa dong yang bener? Si penyair atau si insinyur? Nah, ini dia bagian yang paling keren dari cerita ini. Warisan mereka itu bukan soal siapa menang, siapa kalah. Ini bukan soal siapa yang lebih jago. Tapi soal gimana dua kekuatan yang kelihatannya berlawanan ini ternyata nggak saling menghancurkan. Justru mereka bergabung dan menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang mengubah dunia hipnosis selamanya. Sebuah revolusi. Para hipnoterapis modern yang paling hebat itu nggak lagi milih-milih, tim Elman atau tim Erikson. Nggak, mereka menggabungkan keduanya. Mereka bisa aja pakai induksinya Elman yang super cepat buat ngebangun kerangkanya. Terus begitu kerangkanya jadi, mereka masukin seninya Erikson, pakai bahasa metafora yang fleksibel buat terapi yang lebih dalam. Elman ngasih strukturnya, Erikson ngasih jiwanya. Keren banget kan? Struktur ketemu sama jiwa. Jadi, pada akhirnya, dua jalan yang kelihatannya beda ini nyambung juga. Gabungan keduanya menciptakan toolkit yang jauh lebih kuat buat ngebantu orang berubah. Gampangnya gini, Elman ngasih kita caranya, Erikson ngasih kita alasannya. Mekanisme ketemu makna. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Nanti, kalau Anda lagi menghadapi sebuah tantangan, mau itu ngubah kebiasaan, ngelawan rasa takut, atau ngejar cita-cita, coba tanya ke diri sendiri. Saat ini, saya lebih butuh apa ya? Butuh wawasan lembut dari seorang penyair, atau butuh presisi dan langkah-langkah jelas dari seorang insinyur? Jawabannya bisa jadi akan mengejutkan Anda.